Lalu Allah lanjutkan dengan nikmat yang datang kepada negeri ini dari segala penjuru. Fakafarat bi an'umillah. Penghuni negeri ini ingkar kepada nikmat Allah. Penghuni negeri ini tidak mensyukuri akan hadirnya sapi, kambing, ayam. Tidak mensyukuri di lautan kemudian kaya akan ekosistem laut. Tidak mensyukuri akan gemah ripah loh jenawi. Begitu banyak tumbuh-tumbuhan, apapun ditanam dia akan tumbuh. Tanamlah benih padi, dia akan tumbuh kemudian menjadi beras untuk dikonsumsi. Fakafarat bi an'umillah. Sayangnya penduduk negeri ini ingkar nikmat Allah. Dan begitu membaca ini, ya Allah, banyaknya nikmat ya yang Allah berikan kepada penduduk negeri ini. Dan begitu baca surat An-Nahl ini, ada perasaan jatuh cinta kita dengan ayat ini. Ya Allah, mudah betul memahami ayat ini. Karena Allah ungkapkan satu persatu nikmat itu dari ayat-ayat pertama. Puluhan ayat. Lalu Allah ceritakan negeri ini yang aminatan mutmainnatan. Datang segala macam nikmat kepada mereka. Fakafarat bi an'umillah. Apa kata Allah berikutnya? Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf. Lalu Allah memberikan kepada mereka libas, pakaian, al-ju', lapar, wal khauf. Dua instrumen yang paling ditakuti oleh manusia di seluruh penjuru dunia. Libasal ju', rasa lapar, wal khauf, dan ancaman, ketakutan. Tidak pernah berhenti takut. Libas banyak sekali diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Libasut taqwa, pakaian takwa yang ingin kita kenakan dan kita kejar selama bulan Ramadan ini. Libas itu adalah proteksi, perlindungan. Makanya kita takwa itu junnatun. Dia juga perisai, dia melindungi kita. Libas secara letterlah, secara fisiknya memang melindungi kita dari rasa dingin. Maka kalau tinggal kita di tempat yang lebih dingin atau katakanlah di ruangan ini beberapa jamaah yang kedingin dengan AC, membungkus lagi sudah kaos dalam, pakai jubah, lalu pakai jaket lagi dan jaketnya mungkin berdobel-dobel, dingin. Libas itu protection. Libas itu juga disebutkan oleh Allah di ayat tentang puasa ini. Antara suami dan istri, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Suami dengan istri itu satu sama lain adalah memberikan proteksi keamanan. Laki-laki memberikan proteksi finansial kepada wanita. Maka memang agak repot kalau tren hari ini kita harus memaksa wanita-wanita kita untuk full bekerja. Menghidupi keluarga sementara kita kaum laki hanya duduk-duduk santai saja menikmati kerja keras mereka. Laki-laki bukan hanya libas secara finansial tapi juga secara emosional. Menghadirkan rasa aman, rasa tenang, rasa nyaman. Aminatan mutmainnatan kepada istri. Tapi hunna libasul lakum. Istri juga adalah pakaian buat suami. Dia juga memberikan proteksi kepada suami supaya suami tidak gelisah. Kenapa sebentar-sebentar istri mengungkap lagi rahasia tentang keluarga kepada publik, berbisik kepada tetangga, curhat kepada sahabat dekat, mengupload ke media sosial. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Bahkan hal-hal yang sifatnya kenegaraan, yang sifatnya konfidensial, kalau ia dibocorkan, ada konsekuensi berat yang harus dialami, harus ditanggung oleh para pembocornya. Maka dengan korelasinya dengan suami dan istri, mereka adalah libasun satu sama lain. Fa'adzaqaha, kita kembali ke ayat ini. Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf. Tadinya negeri ini aminatan mutmainnatan. Tapi karena mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah
berikan pakaian alju, Allah berikan pakaian takut. Maka negeri ini yang tadinya tersedia banyak sekali banyak sekali sumber pekerjaan, mulai kekurangan pekerjaan. Bertambah populasi, tapi pekerjaan tidak bertambah. Bertumpuklah orang-orang pengangguran. Begitu banyak orang pengangguran, maka angka kriminalitas meningkat. Ekonomi dengan security, dua-duanya berkaitan. Kalau ekonomi tidak bisa memberikan jaminan kesejahteraan, maka yang akan terjadi adalah kasak kusuk satu sama lain, tingkat kriminalitas itu akan meningkat. Agak repot makanya kalau konsep pendidikan di satu tempat, di satu negeri itu, konsepnya adalah untuk melahirkan para pekerja. Lembar-lembar kertas, selembar kertas digunakan untuk mencari kerja. Padahal pendidikan itu adalah supaya orang memiliki pengetahuan. Dan pengetahuan itu yang membedakan antara orang yang tahu dan antara orang yang tidak tahu. Pengetahuan itu sebenarnya jauh lebih mulia daripada sekedar dia lulus dari satu lembaga pendidikan dan ia mendapatkan pekerjaan tertentu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, krisis keamanan menderita negeri ini, krisis kelaparan menderita negeri ini. Apa kata Allah? Bima kanu yasnaun. Karena apa yang mereka perbuat. Ingkar kepada nikmat Allah. Lalu mereka mengabdi, menghamba kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh, qaryatan kanat aminatan mutmainnatan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ini adalah negeri Mekah yang didatangkan segala macam bentuk keamanan di tempat itu, menjadi pusat perdagangan, kemudian buah-buahan terbaik dihadirkan di sana. Tapi penduduknya tidak paham bahwa ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri. Dan sampai pada tingkat, padahal sebenarnya penduduk Mekah pada saat itu bukan terbelakang. Mereka disebut jahiliyah bukan karena intelektualitasnya tertinggal. Bukan secara teknologi mereka tertinggal. Mereka adalah kaum yang suka melakukan perdagangan dari barat ke timur. Dengan petunjuk apa? Dengan petunjuk bintang-bintang. Mereka secara intelektual bukan orang yang not well educated. Bukan orang yang tidak berpendidikan. Dan secara ekonomi pusat perdagangan di Mekah itu. Tapi krisis keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Krisis iman itulah yang menciptakan masyarakat jahiliyah, masyarakat yang porak-poranda, masyarakat yang krisis moral.